Semoga berbahagia, Bapak, Ibu, serta sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Berikut kami sajikan ceramah dari Yang Mulia Biku Sri Panyawaro Mahatera. Jangan lupa untuk selalu dukung Dhammatube Channel dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Kami ingin menyoroti atau mengambil pokok bahasan memulai dengan perlunya pandangan. Mengapa demikian? Karena pandangan itu kalau sudah dipegang oleh seseorang, begitu kuatnya menjadi keyakinan, pandangan itu akan mempengaruhi seluruh perilakunya. Pandangan seseorang itu mengarahkan cara berpikir, berbicara, berbuat, dan lain-lain. Ya, selamat malam, selamat malam. Saya akan memulai dengan beberapa contoh. Dan nanti Ibu Bapak dan Saudara bisa mencari sendiri karena contoh-contoh di masyarakat atau mungkin yang kita alami sangat banyak. Tentang bagaimana pandangan itu sangat mempengaruhi cara berpikir, ucapan, perbuatan, dan peri kehidupan kita. Contoh-contoh yang sederhana sebagai ilustrasi, sebagai pembuka dari uraian malam hari ini. Di Thailand, pada umumnya, meskipun tidak semua, tetapi sangat banyak yang hampir semua, yang tidak mungkin sangat sedikit, masyarakat Thailand tidak senang angka 4. Itu pandangan juga. Karena dalam bahasa Thai 4 itu si, neng song sam si. Si artinya juga mati. Tidak ada hotel kamar nomor 4. Tidak ada hotel kamar nomor 14. Saya juga memperhatikan pesawat Thai tidak ada nomor 4. Kalau sampai orang Thailand mendapatkan kamar nomor 4, tempat duduk nomor 4, gilo. Menganggap lambang kematian. Kalau seseorang sakit, para biku menengok. Kalau ditengok oleh biku dan bikunya yang hadir menengok itu 4. Tidak bersyukur dan berterima kasih, tetapi sangat ketakutan. Karena 4 biku ini lambang kematian. Itu pandangan orang Thai.
Kalau jenazah belum dikremasi, beberapa malam para biku diundang untuk membaca abhidhamma. Dan yang membaca abhidhamma selalu 4. Karena itu kalau seseorang sakit ditengok 4 biku, ini pertanda. Pertanda sudah dekat pergi ke alam lain. Kalau ditengok 3 biku sangat senang, 5 biku sangat senang. Tetapi tidak 4 biku. Padahal menurut Winaya, 4 biku itu mewakili sangga. Kalau 3 biku tidak bisa. 3 biku disebut gana, 2 biku disebut gana, 1 biku disebut pugala, individual. 2 biku, 3 biku disebut gana, kelompok. 4 biku disebut sangga. Tetapi di Thailand kalau seseorang didatangi 4 biku sangat ketakutan. Meskipun tidak menengok yang sakit, hanya berkunjung saja. Ayo kita mampir ke rumahnya Pak Lili begitu. Tapi 4 biku. Kalau Pak Lili orang Thailand bisa ketakutan. Sangat ketakutan. Itu pandangan. Pandangan itu tidak berlaku di Indonesia. Ya paling tidak di Jawa. Tidak ada yang ketakutan dengan nomor 4. Bahkan dulu ada calon presiden yang nomor 4 menang. Ya saya tidak usah sebut namanya, tahu sendiri. Itu pandangan. Sangat mempengaruhi cara berpikir, cara berbicara, bertindak, perilaku dia, keseharian dia. Pandangan itu dengan kalimat yang lain mencekam sekali. Ya kita yang tinggal di Jawa, apa yang menakutkan dengan nomor 4 ya? Ajaran pokok Guru Agung Buddha Gautama juga 4 kebenaran Arya. Tidak 3, tidak 5, 4. Ngapain sih? Takut dengan angka 4. Iya, karena Anda bukan orang Thai dan tidak hidup di Thailand. Anda sekalian, Ibu Bapak dan Saudara, tidak mempunyai ditthi, tidak mempunyai pandangan bahwa angka 4 membawa sial. Tetapi orang Barat berbeda. Bagi orang Barat yang ditakuti bukan angka 4. Angka berapa? Bagi orang Barat yang ditakuti angka 13. Pesawat-pesawat yang menggunakan atau yang mengikuti tradisi Barat tidak ada tempat duduk angka 13. 11, 12, 14, 15. Pesawat Thailand mungkin 11, 12, 15 mungkin. 13 tidak ada, 14 juga tidak ada. Itu adalah ditthi, itu adalah pandangan yang sangat mempengaruhi seseorang. Tidak hanya itu, banyak sekali. Di bulan ini, bulan Suro, di Jawa tidak lazim pindah rumah, perkawinan, acara-acara besar tidak lazim. Mboten wantun ya, ora wani ya. Nanti banyak masalah. Tetapi saya baru kembali dari Bali di bulan ini, bulan Agustus ini, yang di Jawa adalah bulan Suro. Bulan ini di Bali bulan yang sangat baik. Acara-acara upacara-upacara di pura, di rumah-rumah. Hampir semua menggunakan atau memilih bulan ini. Sangat berbeda.
Mengapa ya Bante berbeda? Ya karena tradisi yang berbeda dan tradisi itu dipegang oleh sekelompok orang, tidak dipegang oleh semuanya. Di Jawa Barat apalagi di Jakarta tidak peduli bulan Suro. Wihara Dhammacaka itu setiap Sabtu penuh dengan pemberkahan perkawinan. Satu hari mungkin bisa 2 atau 3 kali perkawinan Sabtu. Tidak ada persoalan bulan Suro. Ya mungkin di Jawa Tengah sendiri juga sudah mulai luntur. Ya, karena tradisi itu juga bisa berubah. Apalagi yang bersangkutan dengan kematian, banyak sekali tradisi itu. Waktu saya masih kecil, SMP, SD, SMP, jenazah itu tidak boleh lewat di depan kelenteng. Lalu Bante Giri Ragito Mahatera yang beliau berasal dari Bali mengatakan sama. Di sini jenazah tidak boleh lewat di depan pura. Demikian juga upacara-upacara setelah Cengbing atau ini Jingwe, upacara bulan 7 ini meskipun dilakukan di kelenteng itu di halaman luar atau di gedung sendiri, tidak boleh dekat-dekat dengan ruang utama. Alasannya apa? Alasannya karena para dewa itu, demikian juga di Bali, tidak senang melihat atau berhubungan dengan kematian. Alasan yang kedua, kalau upacara-upacara untuk orang meninggal dilakukan di kelenteng, yang meninggal belum tentu berani datang. Itu alasan yang kedua. Oleh karena itu, pada waktu COVID kemarin di satu tempat, di satu daerah, sebelum abunya itu dilarung di laut, beberapa hari di wihara. Tapi wihara itu tidak mempunyai ruangan serbaguna seperti ini, jadi abunya itu ya di ruang utama. Beberapa umat Buddha ketakutan itu, wah, tidak boleh itu. Nanti yang meninggal kesulitan itu, tidak berani masuk ke wihara itu. Karena mereka menganggap wihara ya seperti kelenteng gitu. Atau para dewanya nanti pergi, lari. Para dewa tidak senang dengan kematian. Nah itulah contoh-contoh diti, contoh-contoh tradisi. Bagaimana umat Buddha apakah boleh mengakomodir, Bante? Boleh menerima atau menyetujui tradisi-tradisi itu. Saya ingin mengulang sedikit Udumbarika Sutta seperti yang saya singgung pada waktu perayaan Asada di Candi Borobudur. Guru Agung Buddha Gotama itu pernah menyatakan kepada para pertapa. Beliau menyapa para pertapa itu Nigroda. Oh pertapa Nigroda, aku mengajar Dhamma bukan mencari murid. Itu yang pertama. Yang kedua, oh Nigroda, aku mengajar Dhamma bukan bertujuan supaya engkau meninggalkan gurumu yang semula. Itu otentik ucapan Guru Agung kita, bukan tafsir,
bukan tulisan kemudian. Yang ketiga, oh Nigroda, aku mengajarkan Dhamma bukan bertujuan agar engkau meninggalkan tradisimu semula. Bukan. Kalimat itu sangat jelas. Tidak perlu rasanya diperjelas lagi, sudah sangat jelas. Lalu Sang Buddha Guru Agung melanjutkan, tetapi Nigroda ada hal-hal yang buruk yang kalau engkau lakukan, keburukan itu akan menghancurkan dirimu dan menghancurkan orang lain. Untuk kepentingan itulah aku mengajar Dhamma. Tetapi oh Nigroda, ada hal-hal yang baik, yang kalau engkau melakukan yang baik itu, engkau akan mendapatkan manfaat dan orang lain mendapatkan manfaat. Untuk kepentingan itulah aku mengajar Dhamma. Kita ingat Upali, murid utama dari Jaina Mahavira, guru spiritual sejaman dengan Guru Agung kita Buddha Gotama. Diutus oleh sang guru untuk bertemu sang Buddha, ya seperti berdebat tentang beberapa hal. Di akhir percakapan, di akhir perdebatan itu Upali menerima apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Oh iya, Bante, saya menerima pandangan Bante. Terimalah saya sebagai murid Bante. Saya ingin menggunakan kalimat yang gampang. Guru Agung kita mengatakan, hei nanti dulu. Engkau murid kepala di sebelah sana. Kalau engkau pindah kemari akan menimbulkan gejolak sosial. Guru Agung Buddha Gotama menghindari gejolak sosial itu. Dan Guru Agung menanyakan sampai 3 kali pun Upali menjawab, iya Bante, saya sudah mantap untuk menjadi murid Bante. Sang Buddha menerima. Tetapi dengan catatan, ya Upali, saya menerima engkau menjadi muridku. Tetapi dengan catatan, engkau harus tetap memberikan dukungan kepada gurumu yang semula. Karena guru-guru spiritual zaman dahulu itu, kehidupannya dan sebagainya untuk makan, untuk pakaian dan lain-lain ya seperti para biku didukung oleh muridnya. Nah, kalau muridnya pindah kepada Sang Buddha, pindah menjadi murid Sang Buddha, Guru Agung, kan tidak lagi mendukung gurunya yang pertama. Karena itu Sang Buddha mengatakan, iya, aku terima engkau menjadi muridku, tetapi engkau harus tetap memberikan daksina, memberikan persembahan kepada gurumu yang semula. Upali makin menghormat Guru Agung kita. Upali berpikir ya di kitab-kitab penjelasan disebutkan, oh kalau bukan Guru Agung Buddha Gotama, saya ini sudah diarak. Naik kereta keliling kota pakai bendera, kalau sekarang sudah diviralkan. Ini loh murid utama, golongan lain pindah menjadi muridku, sudah diviralkan. Tapi Guru Agung kita justru nanti dulu. Begitu Upali ingin menyatakan menjadi murid Guru Agung kita, nanti dulu. Pikir dulu. Dan setelah 3 kali menyatakan tekadnya, kepastiannya, Guru Agung kita tetap memberikan syarat, engkau harus tetap memberikan dukungan kepada gurumu semula. Oleh karena itu, dan Udumbarika Sutta itu dipegang oleh para biku sampai sekarang, baik Theravada, Mahayana, Tibetan Buddhism, dan hampir semua school golongan agama Buddha.
Kami mengajar dhamma kepada ibu bapak dan saudara bukan mencari murid. Agar engkau sekalian ibu bapak saudara menjadi muridku, tidak. Aku mengajarkan dhamma bukan mencari murid, guru agung kita. Aku mengajarkan dhamma bukan bertujuan agar engkau pindah dari gurumu semula menjadi muridku, tidak. Aku mengajar dhamma juga bukan bertujuan agar engkau meninggalkan tradisimu. Jadi bagaimana Bante? Ya kita harus bijaksana untuk menerima tradisi. Tidak menolak, tetapi bijaksana. Pada waktu ada permintaan pengukuhan perkawinan tanggal berapa kemarin 3 Agustus sudah masuk suro, awal-awal suro lagi di Mendut. Saya bertanya dulu, ini sudah masuk suro loh. Yang mau dikukuhkan ini orang tuanya dari Jogja. Pengantin putrinya Jogja. Pengantin putranya orang England, orang Inggris. Umat Buddha, kedua-duanya. Ini sudah masuk suro loh. Enggak apa-apa Bante, kami semua bersedia. Oke lah kalau bersedia, kami terima. Saya hanya ingin mengetahui, jangan sampai menimbulkan gejolak sosial yang tidak perlu. Karena mengikuti tradisi itu juga tidak ada ruginya. Mengikuti tradisi itu bukan kejahatan, tradisi tertentu ya. Pada waktu ada saudara kita yang meninggal terkena COVID, sebelum dilarung, lalu abu jenazahnya diletakkan di ruang utama karena tidak mempunyai serbaguna seperti ini. Ya saya tanya dulu kepada pengurusnya bagaimana. Enggak apa-apa Bante. Ya. Kami tidak merasa keberatan. Oh ya tidak apa-apa silakan. Ya saya harus bertanya dulu. Ya. Karena ada yang berbahaya itu berbahaya. Tidak baik untuk keluarganya. Tidak baik untuk wihara. Ya. Tetapi sebelum saya memasuki tentang pandangan yang lebih apa ya, cerita-cerita di depan itu pandangan-pandangan ringan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Tetapi ada pandangan yang esensial. Ada pandangan-pandangan yang perlu diketahui karena bisa membawa perilaku yang buruk. Tetapi tidak semua tradisi kita sebagai umat Buddha welcome, menerima supaya tidak menimbulkan masalah. Kita menerima harus dengan wise, dengan bijak. Tetapi di satu kota, saya tidak perlu sebutkan kotanya, kalau ada seseorang yang meninggal hari Sabtu, mungkin di Solo tidak ada tradisi itu. Di tempat saya lahir, di Blora, tidak ada tradisi itu. Itu bisa aja. Jadi pada waktu jenazah itu masuk di kremasi, di dapur itu, sebelum ditutup, sebelum api dinyalakan, harus dimasukkan binatang yang masih hidup. Umumnya ayam. Ayam yang hidup-hidup itu dimasukkan di lubang pengapian itu, lalu ditutup, lalu disemprot disemprot air api ya. Jadi seperti dibakar hidup-hidup. Kalau dikebumikan, dikubur ya ayamnya itu hidup-hidup harus dimasukkan di lubang kubur itu, lalu
timbun dengan tanah. Supaya yang meninggal itu ora aja-aja. Sudah diberi teman pitik. Betul, ini saya tidak membuat lelucon ya. Itu tradisi itu di dekat tempat saya, di dekat Wihara Mendujana. Tidak usah sebutkan di mana kotanya. Bagaimana Bante kalau itu terjadi pada keluarga Buddhis? Waduh, ini pembunuhan. Tradisi ini sulit untuk diterima kita yang berusaha menghindari pembunuhan. Karena kehidupan itu sangat berharga meskipun lemah. Membunuh itu kejahatan. Saya membuat kompromi. Begini saja. Boleh membawa pitik ke krematorium atau ke kuburan. Tapi pitiknya tidak dimasukkan di lubang perapian itu. Tidak dicemplungke di lubang kubur. Pitiknya diculke wae, dilepas. Siapa yang mau menangkap silahkan. Oh iya Bante, mantap saya, setuju saya. Ada jalan toh. Kita tidak against tradisi, tetapi kita harus bijak. Tradisi ini kejahatan atau tidak. Kalau menghindari tidak datang ke rumah umat, sebagai biku harus menghindari jangan jumlah 4, itu bisa, itu bukan kejahatan. Ya kalau tidak mau jumlah 4 ya jumlah 5 lebih baik loh. Para biku yang datang tidak hanya 4 tetapi lebih banyak 5. Kalau menghindari tidak pengukuhan perkawinan bulan suro kan bagus loh ya. Pak Joni juga bisa mengasuh bulan suro, tidak ada pengukuhan di Wihara Dhammasundara. Wah, bagaimana ini sudah selak. Ya tunda 1 bulan, wah enggak bisa Pak, sudah kebelet. Tapi ini bulan suro, enggak apa-apa Pak. Kami bersedia, ya harus ditanya dulu. Silakan. Itu bukan kejahatannya. Nah, pandangan-pandangan ini adalah pandangan-pandangan yang sederhana. Wah, banyak lagi cerita-cerita itu. Contoh-contoh banyak juga. Tetapi ada pandangan yang lebih penting. Yang pandangan ini Guru Agung Buddha Gautama sulit untuk menerima. Karena kalau Guru Agung mengiyakan, tidak sesuai dengan the truth, tidak sesuai dengan kasunyatan, tidak sesuai dengan kebenaran. Dan kalau itu dipegang, itu dampaknya akan hebat sekali dalam kehidupan seseorang. Nah, saya akan menyinggung sedikit saja karena saya ingin mengelaborasi, menjelaskan tentang apa yang perlu dipegang bagi umat Buddha sebagai pandangan yang menjadi pedoman, menjadi orientasi bagi pikiran, ucapan, perbuatan, dan kehidupannya. Seperti yang saya singgung pada waktu perayaan Asada di Candi Borobudur, pandangan yang pertama itu menganggap jiwa dengan jasmani itu sama. Tang jiwang, tang sarirang. Jasmani itu ya jiwa itu. Kalau jasmani ini diseneng-senengke, duduk yang nyaman. Kalau dhamma kelas duduk di bawah ini, waduh kelejutan semua ya. Duduk di kursi yang nyaman, ada AC.
tinggal di tempat yang nyaman, makan yang nyaman, jiwanya akan senang, jiwanya akan bahagia. Karena jasmani itulah jiwa, jiwa itu jasmani, tang jiwang, tang sarirang. Kalau jasmaninya sudah tidak bisa berfungsi lagi, meninggal bagaimana? Jiwanya ya habis. Tidak ada kehidupan selanjutnya, tidak ada. Inkarnasi, ribet, surga neraka tidak ada. Jasmaninya hancur saat kematian, jiwanya hancur juga. Karena jasmani itu adalah jiwa, jiwa itu sama dengan jasmani. Sehingga sebelum kematian, jasmani ini harus disenang-senangkan, dienak-enakkan, yang nyaman-nyaman, yang kenikmatan harus dipuas-puaskan sepuas-puasnya. Karena kalau jasmani ini sudah tidak bisa bertahan, mati jasmani, mati jiwa juga, roh juga hilang. Enggak peduli lagi moral apa segala macam, pokoknya ya selamat dari masalah di sosial masyarakat ya dilakukan saja. Itu satu pandangan. Pandangan yang lain bertolak belakang. Anyang jiwang, anyang sarirang. Jiwa itu beda banget dengan sarira, dengan bahasa daerah sariro, dengan jasmani. Jadi bahasa Pali sarira, bahasa Sanskerta dengan jasmani. Jasmani dengan jiwa, jiwa dengan jasmani, roh dengan jasmani. Ya jiwa itu ya sering diterjemahkan roh juga, beda-beda sekali. Jasmani ini jelek, belenggu, kotor, bikin tidak bahagia. Kurungan ya, sangkar. Karena itu jasmani harus disakiti, dirusak, dihancurkan, sehingga tidak boleh dikasih yang enak-enak. Karena kalau dikasih yang enak-enak, yang nikmat-nikmat, nanti sang jiwa, sang roh ini melekat, lengket kecanduan sama jasmani. Kalau nanti meninggal dunia akan menemukan jasmani yang baru, meninggal dunia menemukan jasmani yang baru. Orang entek-entek. Karena itu jasmani harus disiksa, disakiti, dihancurkan. Sampai wong gitu ya. Saya tidak usah nyetak, ngerti sendiri itu artinya ya. Hancur jasmaninya ya. Jiwanya bebas merdeka menuju alam kekekalan. Ya kalau disenang-senangkan, diujo, dikasih yang enak-enak, yang bagus-bagus, nanti sang jiwa itu senang banget sama sang jasmani. Nanti meninggal dapat jasmani lagi, tidak habis-habisnya, tidak bisa bebas merdeka, dikurungi terus itu. Karena senang pada kurungannya, kurungannya harus dihancurkan. Karena itu kalau suatu ketika membaca seseorang menyiksa dirinya, merusak dirinya, kok ya mau? Ya memang dia punya pandangan seperti itu. Kita yang tidak punya pandangan seperti itu tidak bisa, tidak habis pikir ya, tidak habis pikir. Dirusak, itu disakiti, darah bercucuran, ya sengaja. Sampai kita pernah membaca ada kelompok yang mengajak anggotanya untuk bunuh diri bareng-bareng tuh. Loh kok ya mau itu ya? Bagaimana itu Bante? Ya Anda tidak punya pandangan seperti itu, ya sulit mengikuti cara berpikir mereka. Mereka yang punya pandangan seperti itu ya bisa saja melakukan. Karena menganggap jasmani ini kotor, jelek, buruk, kurungan, belenggu, harus dihancurkan, disiksa. Nah, dia menikmati penderitaan itu. Menikmati dalam pengertian sang jiwa tidak lengket, tidak menyenangi jasmaninya sengaja dihancurkan. Sehingga setelah meninggal sang jiwa sudah emoh punya jasmani lagi, lalu pergi ke alam kekekalan.
Nah, pandangan ini berbeda banget dengan pandangan yang saya uraikan di depan tadi. Yang saya uraikan di depan itu tang jiwang, tang sarirang, jasmani ini ya roh itu, jiwa itu ya jasmani ini. Kalau jasmaninya di enak-enak, makanan enak, pakaian yang bagus-bagus, tidur di tempat yang nyaman, suasana yang nyaman, rohnya, jiwanya ya juga enak, senang gitu ya. Karena jasmani itu jiwa, jiwa itu jasmani. Ya, pandangan yang ekstrem yang lainnya beda banget ini. Guru Agung kita mengatakan dua-duanya tidak benar. Kemudian Guru Agung kita menjelaskan, ya memang jasmani tidak sama dengan kesadaran. Beliau tidak menggunakan kalimat jiwa atau roh, tapi beliau menggunakan kalimat kesadaran, consciousness, winyana. Jasmani bukan kesadaran, kesadaran bukan jasmani, tetapi saling berhubungan. Tidak sama, tidak. Beda banget juga tidak. Saling berhubungan. Kita bisa melihat karena ada kesadaran. Tetapi tidak hanya kesadaran tok. Karena ada mata daging ini. Ada yang mengatakan roh atau jiwa itu yang penting. Itu adalah sang tuan. Pemilik, penguasa. Panca indera ini hanya alat. Yang utama, yang menjadi tuannya, menjadi pemiliknya itu sang roh, sang jiwa. Mata, telinga, hidung, panca indera ini hanya alat. Apa benar? Sekarang kalau kedua matanya rusak, buta. Apa sang roh dan sang jiwa bisa melihat tanpa mata? Kan katanya sang jiwa, sang roh ini pemilik, penguasa. Yang paling berkuasa, paling utama. Mata hanya alat. Nah kalau matanya rusak, sang penguasa, sang roh nggak bisa melihat. Sebaliknya, kalau kesadarannya tidak ada, matanya ini masih bagus. Seseorang yang meninggal beberapa menit atau mungkin sampai 1 jam, matanya masih bagus. Belum rusak. Juga tidak bisa melihat. Mata daging ini masih bagus, tapi kesadaran tidak ada, juga tidak bisa melihat. Tapi kesadaran masih ada, yang sering dikatakan kelompok lain mengatakan roh, masih ada, tapi matanya ini rusak, juga tidak bisa melihat. Ajaran Guru Agung kita menambahkan faktor ketiga. Tidak hanya kesadaran, tidak hanya mata daging, tapi ada faktor ketiga. Rupa. Rupa aramana. Objek yang berwujud bentuk yang bisa dilihat. Karena apa? Karena penglihatan tidak bisa melihat bau. Penglihatan mata meskipun ada kesadaran tidak bisa melihat suara. Mata meskipun ada kesadaran tidak bisa melihat rasa. Yang bisa dilihat oleh mata dan kesadaran mata, caku winyana, caku ayatana, hanya bentuk-bentuk, warna-warna, bentuk-bentuk rupa ini. Kalau tidak ada bentuk-bentuk, tidak ada warna-warna, kita tutup mata, apa yang dilihat? Ya hanya hitam saja. 3 unsur. Mana yang paling penting Ibu Bapak Saudara? Dari 3 ini mana yang paling penting? Kesadaran, caku winyana, mata, dan objek. Mana yang paling penting? 3-tiganya penting. Yang penting ya kesadarannya, bantai rohnya. Ya tidak ada mata, tidak bisa melihat. Yang penting kalau gitu matanya. Tidak ada kesadarannya, ya tidak bisa melihat. Plus
yang dilihat. Ada mata, ada kesadaran, tidak ada yang dilihat, ya tidak bisa melihat. Itu paticca samuppada. Berbeda antara mata, kesadaran, dan objek, tetapi saling berhubungan. Nah, Guru Agung kita menamakan itu Majjhima Dhamma. Pandangan ini adalah pandangan tengah. Bukan yang ini, bukan yang itu. Bukan yang menganggap bahwa jiwa sama dengan jasmani, jasmani sama dengan jiwa. Juga bukan jiwa atau roh itu berbeda dengan jasmani, jasmani berbeda dengan roh. Tetapi pandangan Sang Buddha bahwa kesadaran dengan jasmani itu saling berhubungan. Nah, Majjhima Dhamma ini melahirkan konsekuensi dari Majjhima Dhamma ini adalah Majjhima Patipada. Jalan atau praktek tengah. Tetapi sekali lagi saya ingin memberikan stressing. Yang dimaksud Sang Buddha dengan jalan tengah ini bukan jalan kompromi. Jalan kompromi itu ngambil sini sedikit, situ sedikit. Saya nggak mau sini lah, saya nggak mau situ. Yang di sini saja, yang di sini itu sedikit sini, sedikit situ. Bukan jalan hibrid. Malam ini hibrid. Ibu bapak ada yang hadir, ada yang live streaming tuh. Ya, hibrid. Jalan tengah bukan jalan hibrid, bukan jalan kompromi. Kalau minum teh pahit, pahit banget ini ya. Kalau disajikan teh manis banget, gulanya kakean ini. Ini teh apa air gula? Jalan tengah aja lah ya. Ya gulanya sidik-sidik wae ya, supaya tidak terlalu pahit. Tidak. Anda ngambil jurang kiri sedikit ya kecemplung jurang. Anda ambil jurang kanan sedikit ya kecemplung jurang. Jalan tengah ini bukan mengambil jurang kiri sedikit, jurang kanan sedikit. Ini betul-betul jalan yang baru. Di khotbah pertama Guru Agung kita menyatakan dalam bahasa Pali, Pubbe ananusutesu dhamesu. Jalan ini Pubbe ananusutesu. Belum pernah saya dengar sebelumnya. Jadi Guru Agung kita belum pernah mendengar jalan tengah ini dari guru-guru beliau. Alara Kalama, Udakarama Putra. Belum pernah mendengar dari ayahnya, dari kakek-kakeknya, belum pernah mendengar. Jadi jalan tengah itu khas ditemukan oleh Guru Agung Buddha Gautama. Ini bukan jalan perpaduan, bukan jalan kompromi. Ini jalan baru. Hanya Guru Agung kita memberikan nama Majjhima Patipada, jalan tengah, untuk membedakan dengan dua jalan yang ekstrim ini. Nah, praktek jalan tengah yang di depan tadi yang saya uraikan, ada dua pandangan yang ekstrim yang harus dihindari. Ya, Sang Buddha menyampaikan jasmani dengan kesadaran itu saling berhubungan. Tidak bisa dikatakan yang satu lebih penting dari yang lain. Itu Majjhima Dhamma, pandangan tengah. Yang saya uraikan kemudian ini Majjhima Patipada, laku tengah, praktek tengah. Lakunya bagaimana sekarang? Kalau kita memegang pandangan tengah, lalu laku kita, praktek kita dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Kebaikan akan berakibat kebaikan. Kejahatan akan berakibat kejahatan. Semua perbuatan baik akan membuahkan kebahagiaan. Semua perbuatan yang buruk akan mengakibatkan penderitaan. Guru Agung kita juga kalau tidak salah di Sangyutta Nikaya, tidak mungkin terjadi kebaikan akan berakibat penderitaan. Tidak mungkin dan tidak akan, karena banyak umat Buddha juga yang salah mengerti.
Sering saya mendengar seseorang terkena musibah, ya, apakah kendaraannya hancur, apakah kemudian tiba-tiba sakit yang sulit disembuhkan. Yang mengenal atau temannya mengatakan, kena karma dia, kena karma dia, kena karma. Jadi karma itu seolah-olah hukuman, kutukan, apalagi ya, punishment-nya, kena karma dia. Padahal karma itu perbuatan. Kalau mau benar, ya karmanya berbuah, karma yang buruk. Saya memberikan uraian malam hari ini, saya membuat karma juga. Loh, Bante bikin membuat karma? Iya, saya buat karma. Karma baik. Kalau Anda mencuri, Anda mengingkari janji, Anda memfitnah, Anda juga membuat karma. Karma buruk. Nah, karma buruk dan karma baik itu akan berbuah. Jadi kalau kalimat, dia kena karma dia. Betul, karma itu ada, dia kena karma sekarang nih. Ya memang karma itu ada kalau dilakukan. Semua perbuatan itu ya namanya karma. Memberikan air minum, memberikan bantuan obat-obatan, itu karma juga. Itu karma, Bante, karma baik. Kejahatan-kejahatan, kebencian dan lain-lain yang diungkapkan, yang dilakukan dengan perbuatan yang merugikan, itu karma juga, karma buruk. Dan karma-karma itu akan berbuah. Nah, saya tidak menguraikan satu persatu 8 unsur jalan tengah. Saya akan melanjutkan dengan, nah Bante, apa yang mendorong kok seseorang itu sampai melakukan karma-karma, perbuatan-perbuatan yang buruk? Ada 3. Dan ketiga-tiganya ini mempunyai sifat yang berbeda. Yang pertama adalah loba, keserakahan. Sering juga loba ini digantikan atau disebutkan dengan istilah yang agak berbeda, raga. Loba itu keserakahan. Ada terjemahan yang lain ya, yang tidak setuju dengan keserakahan, tapi saya masih memilih menerjemahkan loba dengan keserakahan. Raga itu nafsu. Nafsu indrawi jasmaniah ini yang selalu ingin enak-enak, nyaman-nyaman, senang-senang. Ya. Dari mana datangnya loba, keserakahan dan nafsu itu? Mulo bukane, dari mana datangnya? Datangnya dari hal-hal yang menyenangkan. Jadi kalau ibu, bapak dan saudara, kalau kita melihat hal-hal yang menyenangkan, itu akan menginginkan, memiliki, menginginkan lagi, menikmati lagi. Wedana pacaya tanha dalam Patija Sampada. Perasaan senang itu memprovokasi orang, membujuk orang untuk ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Tanha pacaya upadana. Kalau sudah ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi, akibatnya lengket. Sulit dipisahkan. Sulit untuk tidak menikmati karena sudah terbiasa menikmati. Guru Agung kita Buddha Gautama mengatakan nafsu itu tidak, ini kalimat ini mohon diingat-ingat karena kalau tidak nanti
bisa diterjemahkan salah. Nafsu itu tidak amat tercela. Apalagi kalau dilakukan terbatas. Nafsu mendengar pujian-pujian yang menyenangkan, nafsu mendengar bau-bauan yang paling disuka, makanan yang paling disuka, bentuk-bentuk yang paling disuka, termasuk nafsu seksual, keinginan untuk tidur enak, makan enak, semuanya. Andai menikmati itu apakah kejahatan? Tidak sih. Belum tentu kejahatan. Tetapi kalau tanpa batas bisa menimbulkan masalah. Hidup punya suami, punya istri. Apakah itu kejahatan? Tidak. Tetapi harus dibatasi. Kalau pasangan prianya, pasangan wanitanya tidak terbatas, ganti. Nah, bisa menjadi masalah, bisa timbul kejahatan. Oleh karena itu Guru Agung kita mengatakan nafsu itu tidak amat tercela, apalagi kalau dibatasi. Punya pakaian apakah itu kejahatan? Itu kebutuhan Bante, ya kebutuhan. Tetapi kalau pakaiannya banyak, koleksi pakaiannya sangat-sangat banyak, ya bukan kejahatan tetapi tercela juga. Kalau dibatasi, kebutuhan adalah kebutuhan dan ada pakaian serep, tidak terlalu banyak, menjadi wajar. Tapi kalau tidak terbatas ya tercela juga meskipun tidak amat tercela. Jadi bagaimana Bante? Kuncinya adalah hati-hati kalau kita merasa senang. Apa saja. Senang yang dilihat, senang yang didengar, senang yang dinikmati, dirasakan, apa saja yang menimbulkan senang, berhati-hatilah. Karena wedana pacaya tanha, karena yang menyenangkan itu mengundang untuk melakukan lagi, ayo melakukan lagi karena enak. Dan kalau sudah dituruti lagi, tanha pacaya upadana, menjadi lengket. Ini adalah bahaya. Sulit untuk mengenal perubahan, sulit untuk menerima perubahan. Kelengketan itu sulit untuk dilepaskan. Dan bisa dilakukan, bisa ditempuh ya kalau seseorang sudah lengket, sudah menyenangi sesuatu dengan perilaku yang buruk sekalipun, merugikan yang lain sekalipun, asal kenikmatan itu saya bisa menikmati kembali. Yang kedua adalah kebencian. Dalam bahasa Pali disebut dosa. Dalam bahasa Sanskerta disebut dwesa. Guru Agung kita mengatakan kebencian ini lebih tercela. Meskipun sedikit. Karena kalau orang sudah tidak senang, minimal dia menghindar, menjauhi. Tetapi salah-salah bisa menyingkirkan, menghancurkan, membunuh juga. Saya baru membaca Ajahn Chah, seorang guru meditasi yang terkenal. Kalau sudah ada pikiran benci karena tidak senang terhadap orang, terhadap lingkungan, terhadap macam-macam rumah, kendaraan, sistem dan lain-lain. Apa saja yang saudara lihat, apa saja yang ibu bapak dan saudara lihat akan menimbulkan celaan.
rasa tidak senang dan kemudian mencela. Karena ada rasa tidak senang. Rasa tidak senang itu melahirkan kebencian lalu mencela. Kalau saudara mempunyai sati, kesadaran, itu rasa tidak senang juga harus berhati-hati. Hati-hati kalau rasa tidak senang muncul. Kalau rasa tidak senang itu diketahui, Ajahn Chah mengatakan semua yang dilihat akan memberikan pelajaran yang baik. Bukan mencela, apalagi mencari-cari kelemahannya, tapi menjadi pelajaran yang baik. Karena tidak berangkat dari kebencian. Kan ada rasa tidak senang, Bante. Rasa tidak senangnya sudah dinetralkan dengan kesadaran, disadari. Oh, iki aku lagi ora seneng toh. Begitu disadari, rasa tidak senang itu akan menurun. Kalau rasa tidak senang itu turun, kebencian tidak muncul. Jadi yang dilihat itu jadi pelajaran. Bukan jadi sasaran untuk kritik. Cari kelemahan, selalu begitu. Kritik, cari kelemahan, kritik. Nah semuanya kalau dicari kelemahan, dicari kritik ya mesti ada. Apa bedanya Bante dengan keserakahan dengan atau nafsu tadi? Guru Agung mengatakan, menjelaskan, nafsu atau keserakahan itu tidak mudah dihilangkan. Apalagi kalau sudah upadana, sudah lengket, sudah seneng banget, cocok banget. Apalagi ya, keraket banget, sulit. Tetapi kebencian meskipun kalau nafsu itu tidak amat tercela, tetapi sulit dilenyapkan. Kalau kebencian itu lebih tercela, tetapi mudah dilenyapkan. Kalau Anda makan sesuatu yang enak, tidak ada sati, tidak ada kesadaran. Kepengen lagi. Besok nyari lagi. Beberapa hari, beberapa bulan, lama-lama jadi ketagihan dengan makanan itu. Kalau tidak ada ya nyari-nyari, pesen-pesen. Cari apa, lewat apa, GoFood. Karena sudah ketagihan dengan itu. Tetapi karena itu bukan kejahatan sih. Tidak amat tercela, tetapi kalau sudah lengket dia sulit untuk dipisahkan. Kalau kebencian ini lebih tercela, tetapi mudah untuk dilenyapkan. Makan makanan yang enggak enak, sudah wis sepisan iki wae. Ora usah dibaleni. Selesai kebenciannya. Kebenciannya ya sekali itu begitu makan makanan yang tidak enak. Atau bertemu dengan seseorang yang tidak disuka ya. Ya karena mungkin perilakunya, omongannya, sikapnya. Sudah ya. Kalau bisa ora usah ketemu meneh supaya tidak timbul kebencian. Saya akan sedikit memberikan keterangan atau penjelasan yang agak lebar tentang kebencian ini. Kalau Anda itu difitnah, meskipun Anda tidak melakukan itu, atau diisukan yang buruk, atau dicela, atau diberi predikat mengabdi sungguh-sungguh, berbakti sungguh-sungguh, tapi ya itu pencitraan, cari nama. Kalau Anda belum mengenal meditasi, belum mengenal
bagaimana kesadaran itu berfungsi, awareness atau sati itu berfungsi. Apakah ibu, bapak, dan saudara tidak menggunakan pengertian yang tadi sudah dipegang toh? Hukum karma. Aku dicela, aku dihina, dikatakan yang tidak aku lakukan. Ini kan sebetulnya akibat karmaku sendiri toh yang lagi mateng. Ini sulit ibu bapak, sulit sekali. Jadi kalau ada seseorang misalnya menipu kita, ngapusi kita, membawa lari barang kita. Yang dulu bisa dipercaya kemudian sekarang ingin menghancurkan kita, yang dulu kita bantu atau mungkin pernah disekolahkan sampai tinggi, sekarang punya usaha, tidak hanya menyaingi tetapi mau menghancurkan kita. Itu sulit untuk mengingat akibat karma berbuah. Yang sering itu jahat sekali. Tidak pantas itu. Itu hatinya bukan manusia itu. Tidak mengerti budi jasa. Itu terus itu. Itu yang umumnya dilakukan oleh banyak orang. Tidak mengerti budi itu tidak punya liangsin. Tidak punya rasa, tidak punya hati nurani, binatang lah itu ya. Menungso kaya ngono kuwi. Jadi amat sulit untuk karmaku berbuah ini. Orang yang dulu baik saya tolong, saya bantu, saya belani, sekarang mau menghancurkan saya. Karmaku berbuah. Apakah kita tidak berpikir begitu? Aku sekarang disio-sio, enggak pernah digape. Namaku di mana-mana yang diceritakan hanya jelek-jelekku. Orang kok kayak begitu. Padahal dulu kenal baik, apalagi masih mambu sedulur. Tempat saya namanya mambu sego wadang. Luar biasa itu kejahatannya itu. Kok tidak, aduh luar biasa ini karma buruk saya berbuah. Cobalah, meskipun sulit, paksakan begitu. Tidak usah diucapkan, tidak usah orang lain mendengar. Di dalam hati saya, ini karma burukku luar biasa ini berbuah ini. Kalau bukan bagianku, bukan akibat karmaku, nggak akan datang kepada diriku. Iya, harus diterima ini. Itu nanti kebenciannya akan berkurang. Separuh atau mungkin banyak. Dan kita melihat orang itu kasihan. Wah, nanti kalau karma buruk dia berbuah, rasain kalau karma burukmu nanti berbuah lebih hebat dari aku. Itu kebencian juga itu ya. Arep balas ora bisa ya, jadi memakai dhamma untuk ngantem gitu ya. Apalagi kalau ditulis di WA lalu dikirim gitu. Wah, itu kejahatan juga. Itu ngumbar kebencian itu. Itu bukan menyadari karma buruk berbuah, tetapi menggunakan hukum karma untuk mengutuk. Meminjam hukum karma untuk mengutuk orang lain. Marilah kita menggunakan hukum karma untuk memeriksa diri kita sendiri. Bagaimanapun baiknya Anda, pinternya Anda, apalagi ya tulusnya Anda, kalau memang ada orang yang tidak senang, ingin mencelakai, memfitnah,
sentimen pada Anda, ya mau tidak mau harus diakui karmaku sedang berbuah. Itu paling gampang. Ya kalau Anda mengerti wipasana, ya menggunakan kesadarannya untuk menyadari rasa tidak senang yang muncul karena fitnah, karena celaan, karena hinaan, karena hujatan dan lain-lain. Tapi kalau tidak cukup kuat kesadarannya, tidak cukup kuat latihan wipassananya, ya gunakan saja pandangan yang sudah kita pegang. Apalagi pandangan benar itu unsur pertama dari jalan tengah. Sebelum Sang Buddha berbicara pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, Sang Buddha berbicara pandangan benar dulu. Karena pandangan benar itu menjadi orientasi yang nyetir. Yang nyetir semua pikiran kita, cara berpikir kita, cara berbicara kita, cara berbuat kita, penghidupan kita, pencaharian kita. Yang semuanya yang nyetir itu pandangan kita. Karena itu kalau pandangannya tidak sesuai, tidak benar, pokoknya awake dhewe pokoknya selamat lah. Ora kapiran orang lain dirugikan disakiti karmu. Ya, kalau kamu dirugikan, saya sakiti, karmamu berbuah. Sing penting aku untung. Iya, Anda untung tapi Anda membuat karma jelek yang baru juga. Jadi kalau pandangan itu dipakai, pandangan yang salah itu dipakai, ya nanti pola hidupnya, perilakunya kayak begitu. Menyusahkan, menyulitkan orang lain, enggak ada masalah. Yang penting aku untung. Ya karena dia tidak mengerti hukum karma juga. Bahwa yang penting aku untung, menyakiti, merugikan orang lain enggak masalah. Kalau dia mengerti hukum karma, ya ingat. Anda melakukan begitu, Anda melakukan kejahatan. Nanti akan berbuah pada Anda sendiri. Ya setiap kita kebaktian kan sabe sata kama saka kama dayada kama yoni kama bandu kama patisarana. Perbuatanku itulah milikku, hartaku. Saudaraku yang paling dekat kama bandu adalah perbuatanku sendiri. Yang bisa melindungi diriku ya perbuatanku sendiri. Perbuatan yang buruk melahirkan penderitaan, perbuatan yang baik melahirkan kebahagiaan. Karena semua perbuatan berakibat. Kalau ini dibiasakan, kebencian itu akan kurang banyak. Kita tidak terbiasa untuk kritik. Kritik yang tidak wise, kritik yang asal muni saja. Kalau kita mau ngeritik ya hati-hati. Bisakah Anda mengkritik tanpa kebencian? Karena kadang-kadang orang, keadilan harus dibela, kebenaran harus ditegakkan. Hati-hati. Membela kebenaran, menegakkan keadilan itu bisa menjadi topeng untuk melampiaskan kebencian. Janjane kuwi benci. Hanya ditutupi dengan aku ini kan menegakkan keadilan, membela kebenaran. Tapi janjane kebencian. Tetapi apakah kita tidak boleh memberikan kritik, Bante, memberikan saran? Boleh, tapi kebenciannya harus dipadamkan dulu. Memadamkannya dengan sati, dengan kesadaran, dengan sampajanya. Kalau kebenciannya ini sudah padam, maka kritik yang keluar itu kasih sayang. Bukan untuk bersembunyi balas dendam. Kritik, membela yang benar, membela kebaikan, membela HAM. Ini kan demokrasi. Ya kalau tidak hati-hati itu semua bisa digunakan untuk menyelimuti kebencian kita. Mau membalas dengan nama yang bagus. Para guru-guru meditasi mengingatkan kita hati-hati ya. Memberikan kritik-kritik itu hati-hati. Jangan sampai itu memancing timbulnya kebencian.
Karena kalau kebencian sudah muncul, Ajansa mengatakan semua yang dilihat kelemahannya. Dan kemudian dicela. Tetapi kalau kebenciannya sudah diredam dengan kesadaran, dengan sampajanya, semuanya akan memberikan pelajaran yang sangat berharga. Dari yang buruk-buruk kita mendapatkan pelajaran. Dari yang baik-baik kita mendapatkan contoh. Yang terakhir, penyebab dari perilaku yang buruk yang terakhir adalah moha. Yang pertama itu loba atau raga. Benihnya yang menyenangkan. Tidak amat tercela tetapi sulit dilenyapkan. Yang kedua kebencian. Benihnya rasa tidak senang. Lebih tercela tetapi mudah dilenyapkan. Yang ketiga moha. Moha ini pandangan yang tidak benar. Ya kembali pada pandangan lagi. Dibandingkan dengan yang pertama Bante, dengan raga atau loba, dengan kebencian, Guru Agung kita mengatakan moha, kegelapan batin ini sangat tercela. Bukan saja tidak begitu tercela, bukan saja lebih tercela, sangat tercela. Dan sangat sulit dilenyapkan. Ya, seperti yang di depan saya uraikan. Kalau orang punya pandangan jasmani ini kotor, jelek, kurungan, dia menghancurkan jasmaninya, menyiksa dirinya. Kita tidak bisa memahami dia. Edan kae, bukan edan, karena dia punya pandangan tertentu yang dipegang. Ya pandangannya itu yang membuat kita mengatakan edan. Memang sengaja dia menghancurkan jasmaninya supaya rohnya itu bisa bebas, merdeka, menuju alam kekekalan. Tidak menyenangi jasmani dan setelah meninggal tidak mencari atau tidak mendapatkan jasmani lagi. Itu sangat tercela. Termasuk kalau dia tidak memegang pengertian atau pandangan tentang hukum karma. Suraono, sebab akibat itu suraono. Awake dhewe arep mau berbuat apa sak karepe awake dhewe. Lah nanti kalau sak karepe awake dhewe, kalau tertangkap polisi atau bagaimana, lah itu rak baru apes. Kalau enggak apes kan lolos terus. Dan yang apes itu kan tidak banyak. Ya kalau pandangan sudah dipegang begitu itu sulit. Jangan begini ya, jaga ucapanmu ya, jangan berbuat jahat. Enggak bisa ikut. Sangat berbahaya, sangat tercela. Bagaimana Bante bisa mengubah pandangan-pandangan seperti itu? Oh, sangat sulit. Memerlukan waktu. Di zaman Buddha Gotama juga ada orang-orang yang Guru Agung kita melihat ini pandangannya nggak bisa diubah. Karena itu beliau tidak mengajarkan sedikit pun ajaran tidak. Ada beberapa contoh seperti Cunda dan lain-lain. Karena ini tidak bisa menerima. Kita berbicara sampai berbusa-busa dia tidak akan bisa menerima. Karena dia sudah punya pandangan yang dia pegang. Dan dia nyaman dengan pandangan itu. Ya termasuk keakuan. Moha, sumber dari pandangan yang buruk itu sebetulnya adalah keakuan. Ada aku.
Ada aku, milikku, diriku. Ini agak sulit untuk dimengerti, apalagi untuk dilenyapkan. Oh, sulit banget. Kalau kita mau melihat dengan lebih jeli, ya. Betulkah kita ini ada yang disebut dengan aku? Aku ini ada, rasanya aku ini ada. Ini bukan etok-etok. Apa betul? Lalu ini diriku. Lalu aku bisa memiliki. Betul? Bante, kalau uang ini satu tumpuk, ini milikku. Apa tidak betul, Bante? Kalau milikku, saya punya kuasa terhadap uang ini. Mau saya berikan, mau saya simpan, mau saya sebarkan, mau saya deposito. Siapa yang bisa melarang? Milikku. Ya, untuk itu mungkin betul. Jasmani. Ini jasmaniku. Bukan jasmanimu. Aku punya hak terhadap jasmaniku ini. Mau tak pacai apa, mau tak keriting-keriting, abang, hijau, kuning, pakaian apa ya. Betul? Iya, ini jasmaniku, milikku, bukan milikmu. Kalau mules, disuruh stop. Hei perutku, jangan mules. Tidak bisa. Bagaimana dikatakan perutku? Anda tidak berkuasa terhadap perut Anda sendiri. Kepalanya cenut. Hei kepalaku sendiri, kamu jangan cenut-cenut. Tidak bisa. Cenut-cenut terus. Dablek. Kita menganggap ini kepalaku, bukan kepalamu. Apakah Anda menjadi pemilik kepala Anda sendiri? Apakah Anda menjadi pemilik jasmani Anda sendiri? Tidak. Anda tidak bisa memiliki jasmani sekalipun jasmani Anda sendiri. Karena sang pemilik juga tidak ada. Yang mengatakan ini milikku kan hanya pikiran. Kalau pikirannya lagi istirahat, tidur nyenyak, ya tidak ada konsep ini badanku, tidak ada. Kalau bekerja baru asik, juga tidak ada pikiran ini badanku, tidak ada. Tidak hanya jasmani, pikiran juga. Sekarang sudah capek, saya sudah bekerja habis-habisan, besok bekerja lagi. Hei pikiranku, tidurlah sekarang. Mboten saged. Semakin ingin tidur, semakin ketip. Bagaimana mengatakan ini pikiranku? Anda tidak bisa menguasai pikiran Anda sendiri. Apalagi menguasai pikiran orang lain. Sulit. Tidak mungkin. Ya kecuali mempunyai abinya. Kekuatan yang supernatural. Kekuatan supernatural power. Bisa mempengaruhi, bisa membaca pikiran orang. Anda tidak bisa menguasai pikiran Anda sendiri. Anda tidak bisa memiliki pikiran Anda sendiri. Bagaimana Anda mengatakan ini pikiranku? Itu hanya baik untuk berkomunikasi. Kalau Bante ini sandalnya siapa? Sandal Bante, ya ini sandal saya. Tetapi gunakanlah kata-kata aku, saya itu dengan hati-hati. Meskipun itu diperlukan untuk berkomunikasi. Jangan sampai menggunakan kata saya, aku itu mempertajam moha. Pandangan yang keliru. Yang sebetulnya aku itu tidak ada, seolah-olah kita merasa ada. Sama sekali itu tidak ada. Tapi sulit bagi kita untuk melihat bahwa itu tidak ada. Sulit sekali. Sulit untuk melenyapkan itu. Untuk mengatakan, untuk
lihat kenyataan bahwa aku itu tidak ada, sulit banget. Dan kalau aku itu ada, sangat berbahaya. Karena sang aku itulah yang menimbulkan keserakahan, menimbulkan ingin menguasai, menimbulkan ingin bermacam-macam, menimbulkan kebencian, kebengisan, kekejaman, semuanya dari aku. Bagaimana Bante mengatasinya? Kalau keserakahan dan hawa nafsu itu, kalau tidak mempunyai cukup latihan vipassana, kesadarannya juga belum terlatih begitu baik, keserakahan dan hawa nafsu itu harus diatasi dengan mengerti anicca. Semua tidak kekal, semua tidak kekal. Kenikmatan, kenyamanan, kesenangan, keuntungan, kehappy-happyan ini tidak kekal, tidak kekal, tidak kekal. Dan di balik yang kita senangi itu juga ada kehancuran. Ya, kalau kita punya sati sampajanya, kesadaran kita cukup karena kita melatih meditasi, ya kalau timbul yang senang-senang itu disadari. Hati-hati dengan kesenangan, ini senang-senang lagi muncul, senang-senang lagi muncul. Supaya kesenangannya itu tidak ngombro-ngombro menjadi keserakahan. Lah kalau perlu memiliki bagaimana Bante? Memiliki dengan landasan pengertian yang jernih, bukan memiliki karena keserakahan. Kalau Anda mempunyai kesadaran, maka sampajanya, pengertian yang jernih itu muncul otomatis. Kalau tidak ada kesadaran, pengertiannya meskipun sak lemari ya lupa semua. Kesadaran itu seperti kunci. Kalau Anda memegang kunci dibuka ya ilmu-ilmu sak lemari keluar semua. Tetapi kalau kuncinya tidak dibuka, tidak digunakan, ilmu-ilmu sak lemari ya tertutup semua. Kuncinya itu seperti sati. Awareness, kesadaran yang dilatih dengan meditasi. Kalau ada kesadaran, rasa senang muncul disadari, nah kuncinya dipakai. Kalau ingin menikmati, ingin membutuhkan, ingin memerlukan yang menyenangkan itu, diputuskan dengan pengertian yang jernih. Bukan diputuskan atas dorongan keserakahan. Kalau rasa tidak senang muncul, apakah dengan keluarga, apakah dengan tetangga, apakah dengan sahabat, apakah dengan teman. Kalau ada sati ya disadari, iki ora senang muncul. Andai kata perlu mengingatkan, perlu memberikan kritik, diberikan dengan pengertian yang benar, dengan niat yang baik, bukan dengan kebencian. Tapi kalau satinya tidak pernah dilatih, kalau kebencian muncul bisa diatasi dengan metta. Sering-seringlah memancarkan metta. Semoga semua makhluk berbahagia. Mereka-mereka yang jahat banget itu juga ingin bahagia. Dia juga makhluk seperti kita ingin bahagia. Hanya mungkin caranya tidak tepat. Kalau moha Bante, ya sekali lagi, kalau keakuan muncul yang paling manjur ya disadari, akunya muncul ini, mau apa? Ya, aku sudah berjasa, aku sudah melakukan kebaikan, aku sudah mengabdi, aku sudah berjuang. Yang negatifnya, aku disingkirkan, aku disisihkan, aku dimusuhi, aku dihina, aku difitnah. Dan lain-lain tanpa batas itu, aku itu. Nah kalau kita cukup mengerti atau mempunyai latihan tentang sati, ya satinya digunakan, aku muncul. Baik dipuji, baik dicela, baik di alam, baik dikritik, baik dikhianati, baik diberi hadiah. Timbul rasa suka, rasa tidak suka, rasa bangga, rasa kecewa, akunya muncul.
Tetapi kalau hatinya tidak begitu kuat, ya diatasi dengan banyak belajar. Banyak mengerti Dhamma, tapi tidak bisa mandi. Karena aku itu sudah menjadi candu yang nempel dalam benak pemikiran kita dan halus sekali dan cepat sekali keluarnya. Nanti keluar, cari sandalnya tidak ada. Siapa ini? Di wihara masa ada orang berbuat jahat. Ya, kebencian muncul ya. Tapi sebelum kebencian itu muncul, kalau mempunyai kesadaran ya cari sandalnya tidak ketemu. Lalu timbul rasa tidak senang. Dia melihat ke dalam dulu. Rasa tidak senang muncul ini. Nanti kebenciannya akan turun. Kalau itu tidak mandi ya karmaku berbuah. Dulu aku nyolong sandal, nyolong sepatu. Sekarang di Wihara Dhamma Sundara sandal sepatuku hilang gitu ya. Nah, kalau tidak diredam dengan pengertian hukum karma, tidak diredam dengan kesadaran, ditulis viral, berbahaya ikut Dhamma kelas di Dhamma Sundara. Mengerikan, sandal-sandal pergi entah kemana. Hati-hati. Dan sekarang kritik lewat WA itu lebih berani. Karena yang dihadapi adalah benda kecil. Wah, seenak-enaknya. Tapi dikirim kemana-mana. Kalau sang kritik itu bertemu dengan siapa? Pak Joni atau dengan Pak Bekti. Tidak akan mengatakan, berbahaya ini Dhamma kelas sandalku hilang. Paling sandal hilang Dia tidak akan lebih dari itu paling. Ya karmamu berbuah toh, ngenteng-ngentengi gitu ya. Dulu almarhum Pak Bobor Biku Agabalu kalau pernah melakukan keburukan setumpuk begini. Lalu sekarang difitnah, ditipu, dimaki-maki, dikatakan yang bukan-bukan. Karma buruknya kan berbuah. Yang setumpuk begini karena berbuah tinggal segini. Senang apa enggak senang? Senang gitu ya. Ya jadi jangan marah kepada orang yang mencuri, memaki-maki, memfitnah itu. Bikin karmamu buruk setumpuk begini. Ya sekarang tinggal sedikit. Ini jangan membuat karma buruk yang baru, ya. Nah itulah 3 hal ya saya harus selesai. Ini sudah hampir jam 9. Inilah 3 hal yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Guru Agung kita menjelaskan dengan jelas sekali apa bedanya 3 ini. Dari mana datangnya 3 ini, bagaimana mengatasinya. Ya, secara singkat, keserakahan atau hawa nafsu itu datang dari hal-hal yang menyenangkan. Yang kalau tidak disadari, kalau tidak ingat tentang anicca, tidak ingat tentang kehancuran, yang menyenangkan itu akan membakar keserakahan. Membakar hawa nafsu, menimbulkan kelengketan. Memang tidak semuanya kejahatan, apalagi kalau dibatasi, sehingga tidak amat tercela, tetapi sulit dihapus kalau sudah lengket. Kebencian muncul karena hal-hal yang tidak menyenangkan terhadap orang, terhadap teman, terhadap siapa saja, terhadap keadaan, terhadap makanan, terhadap segala macam, terhadap yang kita dengar, yang kita lihat. Lebih tercela karena bisa memancing orang melakukan kejahatan.
merugikan yang lain. Tetapi mudah diatasi dengan memancarkan meta cinta kasih atau dengan menyadari rasa tidak senang yang mulai muncul supaya tidak menjadi kebencian. Sedangkan moha sangat tercela karena keakuan itu sumber dari keserakahan, dari kebencian, ingin menuntut ini, menuntut itu, menghancurkan ini, menghancurkan itu, pokoknya yang tidak membuat kita nikmat, singkirkan yang membuat kita nikmat, kita ingin menguasai. Amat tercela, sumber dari semua kotoran batin dan sulit untuk dilenyapkan. Tadi saya memberikan contoh-contoh untuk meyakinkan kita bahwa aku itu, aku, diriku, milikku, tidak ada. Itu hanya diperlukan untuk omong-omong, untuk berkomunikasi di tengah-tengah masyarakat dan menggunakan aku itu dengan bijak. Di dalam, saya tidak ingat sumbernya, bahwa Guru Agung Buddha Gautama pernah menyatakan bahwa beliau menggunakan aku itu tidak akan tergelincir menjadi titik, menjadi pandangan yang salah, semata-mata untuk berkomunikasi. Iya, kalau ini sepedaku, uangku, rumahku. Tapi kalau ada gempa bumi, rumah ya ambruk juga. Bagaimana bisa mengatakan rumahku lagi? Aku tidak kuasa juga kepada rumah ini. Yang paling dekatnya, jasmaninya, matanya, telinganya, usia sudah lanjut, sakit-sakit jasmani tidak bisa dikuasai untuk menjadi sesuai dengan selera kita, meskipun kita merasa ini jasmaniku. Tidak hanya itu, pikiran, perasaan pun melihat apa itu, tayangan yang menyenangkan gitu ya. Aduh, upacara 17-an ada nyanyi si Farel. Wah, kita ikut senang ya, gembira gitu. Lalu kemudian tiba-tiba, kamu sekarang gembiralah. Gembira apa? Kita tidak bisa memerintahkan pikiran kita, perasaan kita untuk gembira sekarang. Perasaanku, pikiranku sekarang ini nangislah. Nangislah. Ya harus cari ingatan-ingatan yang mengharukan, yang membuat sedih, ya baru bisa menangis. Kita tidak bisa memerintahkan begitu. Itu pun salah satu proof, salah satu bukti bahwa perasaan dan pikiran kita bukan milik kita. Bukan di bawah kekuasaan yang disebut kita, karena si penguasa pun tidak ada. Pikiran menjadi senang, perasaan menjadi senang, tidak senang karena ada faktornya. Ada penyebab-penyebabnya yang muncul sehingga bisa senang, bisa tertawa, bisa jingkrak-jingkrak, bisa nangis, bisa terharu, bisa sedih sekali, bisa puas, gembira, karena ada faktor-faktornya. Bukan karena di dalam Anatalakkhana Sutta, khotbah Sang Buddha kedua setelah Dhammacakka, hari kelima setelah Asada, Sang Buddha memberikan khotbah tentang anatta, penting sekali. Bukan karena, perasaanku, aku mau begini, aku mau begitu. Pikiranku, aku mau begini, aku mau begitu. Tidak bisa semua. Itu adalah proof, adalah bukti bahwa perasaan, pikiran, ingatan, kesadaran bukan milikku, bukan diriku, juga bukan aku. Yang ada apa, Bante? Sangkara, perpaduan-perpaduan yang terus berubah. Kesadaran yang terus berubah. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Mulia Bante. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya.
Dipersilahkan untuk 2 penanya dulu. Oh, nggak ada tanya. 10 menit saja ya. Tinggal 10 menit. 10 menit. Oh iya. Supaya adil 2 penanya. 2 penanya. Ya, 1 ibu-ibu, 1 bapak-bapak. 2 penanya. Dari streaming ada 1 penanya, Bante. Mungkin kita buka 1 penanya di sini. Kalau begitu 3 dengan Oh, live 3 stream. penanya. Oke. Dikasih kesempatan Bante untuk 2 orang bertanya. Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, silahkan. Ya, langsung maju ke depan. Saya minta pertanyaannya tunggal ya, tidak ABC. Oh ya. Tidak ABC dan sampaikan dengan singkat supaya menghemat waktu. Ya. Selamat malam Bante. Iya, selamat malam. Mohon penjelasan tentang pandangan Sang Guru Agung Buddha Gautama mengenai societal roles expectations. Apa? Misalnya bahwa kita ini hidup di society yang patriarkal, bahwa ada pandangan-pandangan terutama di masyarakat ketimuran atau lebih spesifiknya Solo, bahwa pemimpin dalam berbagai lingkup itu seharusnya pria seperti itu. Breadwinner pria, pemimpin keluarga pria. Nah, bahwa seseorang itu harus bersikap bagaimana di dalam society yang expectations-nya seperti itu, tetapi tidak selalu bisa mengikuti seperti itu. Kalau saya pribadi juga memimpin usaha, memimpin tim, dan saya rasa saya mau dan mampu melakukan itu. Tapi ada pandangan masyarakat yang bilang seharusnya atau sebaiknya laki-laki. Begitu juga dalam keluarga, misalnya yang lebih dominan ibunya, nanti ada orang yang bilang harusnya perempuan itu tunduk kepada laki-laki, dan secara luasnya societal roles and expectations gitu. Terima kasih. Saya bisa menangkap. Ya. Saya jawab langsung saja, tetapi jawaban saya mungkin tidak panjang ya. Memuaskan atau tidak ya tergantung dari yang menangkap, yang mengerti, yang menyampaikan pertanyaan. Potensi pria dan wanita dijelaskan oleh guru agung kita sama dalam mencapai kebebasan dari penderitaan. Mencapai kesucian itu, potensi mencapai kesucian, bebas dari penderitaan itu, potensi itu, kemampuan itu sama baik pria maupun wanita, bukan monopoli pria saja. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua mungkin lebih sederhana. Tidak usah risau menjadi pria atau menjadi wanita. Itu kan temporary toh. Tidak permanen. Ibu bapak sekalian, setelah kehidupan ini bisa menjadi pria, bisa juga menjadi wanita. Tidak ada sesuatu yang harus dirisaukan. Persoalan masyarakat mempunyai pandangan yang berbeda-beda, ya itu konsekuensi yang logis dari kehidupan kita di masyarakat. Berbijaksanalah pada waktu kita atau kalau kita berada di dalam satu kondisi masyarakat tertentu yang mempunyai pandangan tertentu. Apakah kita boleh mengubahnya, Bante? Ya,
silahkan, tetapi harus dengan bijaksana. Jangan sampai kritik itu, perbaikan itu menimbulkan kebencian baru, menimbulkan permusuhan yang sebetulnya tidak perlu. Dengan kebijaksanaan, dengan dalam bahasa Bali upaya kosala, upaya kausalya, harus ada cara yang bijak untuk melakukan perubahan. Sama seperti murid-murid ingin memberikan kritik, ingin memperbaiki atau ingin menyampaikan saran kepada sang guru. Di dalam tradisi Buddhis, sang murid tidak bisa langsung terang-terangan, "Hei Pak Guru, jangan begitu." Kalau sudah kehilangan rasa hormatnya, maka dia tidak akan sulit menerima pengetahuan lagi dari guru itu, karena dia sudah tidak menghormat lagi. Seorang murid harus menyampaikan kritik kepada guru itu dengan cara yang bijak. Apakah dengan perumpamaan ataukah melewati orang yang lain. Demikian juga kita ingin mengubah pandangan di masyarakat, ya berusahalah untuk melakukan itu dengan bijak. Ya, yang tadi saya jelaskan itu tulisan Thich Nhat Hanh yang sudah meninggal. Janganlah terpancing pada saat melakukan atau memberikan koreksi, kritik koreksi terhadap pemimpin, terhadap kelompok masyarakat, janganlah terpancing sehingga timbul kebencian. Apalagi kalau ibu-ibu timbul kebencian kepada bapak-bapak, wah bapak-bapak ini maha kuasa, mau seenak-enaknya. Demikian juga kalau bapak-bapak timbul kebencian kepada ibu-ibu, ya kedua-duanya tidak bijaksana. Lakukanlah kritik itu dengan melihat ke dalam, menggunakan kesadaran sehingga kita tidak tergelincir atau terjebak dengan kebencian. Ya. Itu jawaban saya, meskipun mungkin tidak memuaskan. Ya. Satu lagi yang lain. Sekarang giliran ibu-ibu atau giliran bapak. Ya. Kalau tidak ada langsung ke... Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya. Masih ada yang mau bertanya? Ya. Sudah. Ibu-ibu sudah tadi. Enggak apa-apa Bante. Ibu-ibu, ya silakan maju. Silakan maju ke sini, Mbak. Ada Bapak. Ada Bapak yang mau bertanya. Oh, ada satu. Ya, sudah Bapak dipakai Bu Wena. Ya. Bapak yang di belakang sana. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Saya izin bertanya Bante, bagaimana berlatih melepas sesuatu yang tidak bisa dipaksakan Bante? Apakah seni menjadi bijaksana itu tahu mana yang harus dilepaskan dan mana yang harus diperjuangkan? Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya. Bijaksana dalam arti yang paling rendah adalah mengerti yang baik dan mengerti yang buruk. Apa batasannya baik dan buruk? Apakah kalau baik itu mesti menjadi umat Buddha? Ya, kalau bukan umat Buddha itu buruk? Tidak demikian. Yang baik adalah kalau dilakukan berguna untuk dirinya dan berguna untuk orang lain. Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain. Kalau hanya berguna atau bermanfaat untuk satu pihak dirinya sendiri, itu bukan baik. Jadi guru agung kita menggunakan kriteria benar atau tidak benar itu dilihat dari moral. Kalau perilaku itu merugikan salah satu pihak,
itu tidak baik. Aku salah kama. Kalau perilaku itu berguna untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang lain, itu baik. Kebaikan, kebijaksanaan yang paling tinggi adalah memahami anicca, dukkha, anatta. Tidak hanya memahami secara intelektual, tetapi juga melihat anicca, dukkha, anatta dengan kesadaran. Karena mengerti anicca, dukkha, anatta tidak kekal. Yang tidak kekal itu bisa menimbulkan kekecewaan. Dan tidak ada aku yang sebenarnya. Tadi saya mendengarkan Bante sudah jelas sekali. Aku tidak bisa memiliki perutku, perasaanku, pikiranku. Aku bukan penguasa karena aku itu hanya ilusi, hanya pikiran. Itu mengerti anicca, dukkha, anatta intelektual. Tapi akunya ya masih saja. Nanti sebentar pulang, aku sudah mengerti bahwa sekarang tidak ada aku. Ya aku juga itu. Oleh karena itu, panya atau kebijaksanaan yang lebih tinggi dan yang paling tinggi adalah dengan kesadaran merealisir atau melihat anicca, dukkha, anatta. Melihat dengan kesadaran bukan mengerti dengan intelektual. Nah itu perlu praktek. Tentu prakteknya tidak lain adalah sila samadhi. Dengan mengurangi kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, dengan menjaga sila, maka timbullah ketenangan dalam meditasi. Tapi meditasi bukan hanya mencari ketenangan saja, bukan hanya memburu ketenangan saja. Dengan suasana yang tenang itu, kesadaran akan melihat timbul tenggelamnya perasaan, timbul tenggelamnya pikiran. Sehingga akan melihat, semuanya timbul tenggelam. Tidak ada yang abadi, tidak ada inti yang inherent, yang tetap bertahan. Semuanya akan timbul tenggelam. Maka tidak perlu lagi kelengketan. Ya kita masih bisa merasakan kesenangan, keenakan, apalagi rasa tidak senang juga, tidak suka. Tapi itu kita melihat sebagai fenomena yang timbul tenggelam. Tidak usah menanggapi dengan kebencian, tidak usah melekati. Demikian juga yang menjadi pemilik juga hanya konsep-konsep yang ada pada pikiran saja. Dan semua yang saya uraikan ini intelektual. Anda harus merealisir itu dengan dalam kesadaran, dengan kesadaran Anda. Meskipun Anda mengerti uraian yang 2 jam ini dengan jelas sekali, tetap itu intelektual. Kalau Anda mengerti apa yang saya uraikan 2 jam ini dengan terang, dengan jelas sekali, sudah cukup. 2 tahun lebih pandemi ini yang dulu kita sulit atau waktu mendengarkan dhamma itu singkat. Sekarang dengan adanya pandemi ini Anda bisa mendengarkan uraian-uraian dhamma ini masif. Tiap saat itu di YouTube. Anda mau mendengarkan uraian dhamma 24 jam juga bisa. Sambil tidur, sambil di kamar mandi, sambil di kendaraan. Dalam masa pandemi ini 2 tahun ini. Saya pikir mungkin ya sekarang ini orang-orang yang mencapai kesucian banyak mungkin. 2 tahun. Kalau memang pengertian intelektual itu sudah cukup, tidak cukup. Karena kelengketan, kelekatan, ketagihan itu tidak bisa dibuang begitu saja hanya karena mendengar khotbah, mendengar ceramah, mendengar YouTube, tidak bisa. Kelengketan, attachment, ketagihan itu yang menyenangkan, yang membuat kenikmatan itu kan Sang Buddha mengatakan sulit dibuang. Kalau kebencian sih lebih mudah dibuang. Apalagi konsep-konsep tentang aku itu lebih sulit lagi. Terakhir, Mas Yudis,
Yang lewat. Pertanyaan dari streaming, Wandami Bante, saya Devina Yau dari Surabaya. Bante mohon sarannya, bagaimanakah kita bisa membantu orang tua, kakek nenek kita yang sudah sepuh, yang sangat minim pemahaman dhammanya, yang mana memiliki banyak pandangan salah. Terima kasih Bante. Ya memang kalau sudah sepuh sekali, mengubah pandangan itu juga sulit. Apalagi pandangan itu sudah dipunyai sebagai sesuatu yang benar, ya. Sudah membuat juga nyaman, ya. Seperti angka 4 itu. Kalau Anda pernah tinggal di Thailand, itu angka 4 itu menakutkan, ya. Ya lebih menakutkan daripada setan atau gendruwo itu. Anda kemudian tinggal di satu losmen atau satu hotel itu diberi angka 4 itu lebih menakutkan dari setan. Saya minta pindah saja. Padahal ya sudahlah sekarang demi saudara lalu dicarikan stiker, kasih nomor 3A gitu, template kayak situ. Sudah puas begitu ya. Sebelum ditempelin nomor 3A mungkin waktu kalau tidak bisa minta ganti tidur mungkin betul-betul didatangi setan mungkin ya. Ya dari ketakutannya pikirannya itu sendiri. Lalu kalau tidak bisa diubah pandangannya bagaimana? Berbuat baik sajalah. Apalagi sebagai anak. Kepada orang tua, kepada kakek, kepada nenek, ya kita melakukan kebaikan saja. Apakah memberikan bantuan materi ataukah paling tidak ya memancarkan pikiran-pikiran baik, cinta kasih, mendoakan hal-hal yang baik, itu yang kita bisa lakukan. Ya. Oleh karena itu kan Sang Buddha mengatakan kepada ibu dan ayah, kalau kita mau memikul di pundak kanan, pundak kiri bertahun-tahun, merawat bertahun-tahun, jasanya belum terbalas. Yang dia melahirkan, merawat kita, mempertaruhkan hidupnya, membesarkan kita. Sampai Sang Buddha mengatakan, tetapi kalau bisa ya, kalau orang tua kita itu kikir, bisa dicarikan cara yang bijak sehingga kekikirannya berkurang. Kemudian suka berdana. Kalau yang semula itu tidak punya keyakinan terhadap hukum karma, ya kejahatan ya tidak ada akibatnya, tidak ada resikonya. Lalu sang anak dengan berbagai macam cara ataukah dengan cerita dengan apa, sehingga lama-lama orang tua bisa mengerti hukum karma, kemudian menjaga dirinya, menjaga ucapannya, kemudian suka berdana. Guru aku mengatakan itulah balas budi yang paling baik ya. Tidak sekadar memberikan makanan, pakaian, uang dan lain-lain. Bisa memberikan pandangan, mengubah cara berpikir orang tua itu menjadi lebih baik. Tapi kalau itu tidak mampu dilakukan ya rawatlah dengan baik. Itu saja. Rawatlah dengan baik. Tidak ada pilihan lain. Rawatlah dengan baik. Memberikan pikiran-pikiran yang baik. Metta, karuna, mengharapkan yang baik. Semoga dalam kehidupan yang akan datang juga mencapai kehidupan yang lebih baik. Bisa syukur, bisa bertemu dengan Dhamma. Kita bisa melakukan maksimal apa yang bisa kita lakukan. Meskipun mungkin tidak bisa mengubah seseorang. Apa yang kita lakukan adalah kebaikan bagi kita. Meskipun yang kita lakukan itu mungkin tidak bisa mengubah orang lain. Lakukan saja yang baik. Karena kebaikan itu meskipun tidak ada yang mengapresiasi, tetap nilainya kebaikan. Jangan melakukan hal-hal yang buruk. Meskipun keburukan itu dipuji-puji oleh orang lain, keburukan itu tetap berakibat keburukan. Dan sekali lagi, kebaikan menurut kriteria, menurut batasan guru agung kita, menurut kriteria Dhamma adalah hal-hal yang dilakukan yang bermanfaat untuk diri sendiri dan berguna untuk orang lain. Hal-hal yang merugikan salah satu pihak adalah
hal-hal yang tidak baik. Cukup sekian untuk Dhamma kelas malam hari ini. Semoga juga bisa mengobati kerinduan, kehausan. Sudah lama sekali tidak ada acara Dhamma kelas, utamanya juga saya tidak hadir di tempat ini. Semogalah Dhamma kelas malam hari ini juga bisa memberikan semangat, meskipun hanya intelektual, semangat untuk praktek Dhamma dengan lebih baik, menambah keyakinan, meluruskan pandangan yang tidak benar, memperkuat atau mengukuhkan hal-hal yang sudah benar, yang selama ini, yang sudah baik, yang selama ini kita pegang, dan mendorong kita untuk praktek Dhamma dengan lebih baik. Sekali lagi terima kasih. Demikianlah uraian Dhamma dari Yang Mulia Biku Sri Panyawaro Mahatera. Semoga uraian Dhamma tersebut dapat memberikan manfaat dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan kepada DhammaTube Channel dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Dan berikan kritikan yang membangun dalam kolom komentar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.